Ini ya kolektor 21 kita sini kemarin review sedikit. Ini adalah topologi dari common emitter. Common emitter itu outputnya diambil pada kolektor, ya. Kemudian inputnya diambil pada basis. Penguatannya adalah Vout per Vout-nya min GM kali RC. Kalau seperti ini, GM itu adalah min IC per VT. GM itu adalah IC per VT, ya. Kemudian kalau misalkan dengan menggunakan kata-kata, penguatan dari common emitter adalah min GM dikali total hambatan antara kolektor dengan AC ground, itu ya. Kemudian VCE itu adalah VCC dikurangin IC kali RC, ya. Kalau kita memasukkan L efek, maka persamaan penguatannya menjadi min GM RC RC paralel RO. Oke, kalau misalkan RC-nya tak terhingga, contohnya adalah seperti ini. Kita menggunakan pada kolektornya kita kasih common current source, maka persamaan AV-nya menjadi min GM RO ini, min GM RO ini merupakan batas maksimum penguatan yang bisa dilakukan transistor. Oke, ini ada pertanyaan. Bagaimana kita mengidentifikasi common emitter stage? Gampang sekali, yaitu input diberikan pada basis, input diberikan pada basis, output kita berikan pada kolektor. Ya, ini berarti topologi common emitter. Can we apply input to the emitter or the collector? Tidak bisa. Kalau common emitter tidak bisa, ya. Tapi nanti kalau yang lain bisa. Can we sense the output of the emitter or the basis? Bisa kita mengambil penguatan outputnya pada emitter atau basis. Kalau common emitter tidak. Yang lain iya. Dapatkah input diberikan pada emitter atau kolektor? Bisa aja kalau pada common emitter, pada basis. Dapatkah output diambil pada emitter atau basis? Sekali lagi, kalau common emitter tidak. Pada yang lain bisa saja. Ya. Nah, sekarang misalkan ada rangkaian seperti ini. Apa ini? Common emitter, ya, permuatan common emitter. Oke, rangkaian sebuah common emitter seperti ini, ya. Kita bermain-main lagi, kemudian ini mic, ya, V mic, misalkan seperti ini mic, ya. Oke, ini Vout-nya, ini RC, ini VCC. Nah, kemudian jika mic ini rupanya ada bisa kita modelkan seperti ini, ya. Artinya apa? Mic ini memiliki hambatan dalamnya lah. Nah, baru ada V-in-nya sendiri. Jadi bisa kita katakan mic ini memiliki hambatan dalam, ya. Jadi mic itu sebenarnya itu ada hambatan dalamnya gitu. Dia tidak hanya sekedar sumber V-in saja. Jadi ada hambatan dalamnya. Maka ini adalah representasi dari mic yang memiliki hambatan dalam. Sekarang kita lihat apakah AV-nya sama dengan kalau misalkan mic-nya ideal, ya. Nah, untuk mencarinya tentunya kita harus lihat analisa small signal-nya. Sekali lagi, kita buat analisa small signal-nya. Ini GMVP, ini kemudian RC, di Vout-nya, ya. Kemudian emitternya ke ground, RP, VP, ya kan? Nah, kemudian rupanya mic-nya seperti ini. Berarti harus kita kasih hambatan RM. Kemudian ada tegangan mic sendiri yang tanpa kalau misalkan dia nggak tegangan V-in sendiri yang dasar dari mic. Oke. Nah, ini ya, ini adalah mic kan gitu ya. Kemudian ini adalah transistornya. Ini BJ transistornya, ya. SSM transistor. Ini mic. Nah, sekarang kita lihat apakah AV-nya tetap. Kalau AV sebelumnya kan kita tahu bahwa min GM kali RC. Apakah seperti ini juga? Nah, kita analisa aja ini. Oke, kita tahu bahwa Vout, ya, Vout adalah min
GM VP kali RC. Ya enggak? Ya kan? Ini adalah GM kali VP kan? Maka Vout positif negatifnya di atas berarti min GM VP kali RC. Oke. Itu adalah Vout. Nah, sekarang VP. VP itu berapa? VP kita tahu dari persamaan ini, dari rangkaian ini, VP harus kita gunakan pembagi tegangan dengan RM kemudian dikali Vin ya. VP adalah RP dibagi RM plus RP dikali Vin. Ya kan? Itu adalah VP. Maka Vout min GM dikali Vin RP per RP plus RM dikali RC. Kemudian Vout per Vin ini turun ke bawah ya, min GM dikali RP per RP plus RM dikali RC. Nah, ini dia. Ini adalah AV kita yang baru. Artinya di sini apa? Artinya penguatannya sekarang menjadi menurun, ya kan? Yang kemarin itu nggak ada unsur ini, dan sekarang ada unsur ini. Berarti penguatannya menurun, gitu ya? Penguatannya menurun. Sekarang misalkan RM-nya 0. Kalau RM-nya 0, coba, maka persamaan kita menjadi kembali menjadi yang seperti ini. Kalau RM-nya 0 kan? RM-nya 0 berarti kan RV per RV 1 gitu. Dengan adanya RM ini ya, dengan adanya RM ini, maka penguatan kita jadi menurun. Oleh karenanya ya, dari sini kita tahu bahwa jika RM-nya ini semakin kecil, bahkan kalau paling bagus 0 ya, penguatan akan semakin besar. Jadi mic yang bagus itu memiliki RM yang kecil gitu. Nah, sekarang kalau misalkan RP-nya besar, ya, RP-nya besar sekali, RM-nya jadi nggak ngaruh ya. Coba kita lihat, VP itu kan ya, VP itu adalah VP ya, VP adalah Vin dikali RP dibagi RP plus RM, kan gitu ya. Kalau VP-nya besar, otomatis penguatannya jadi tambah besar, kan gitu kan. Jadi kalau VP-nya besar, maka semua ini akan maksimum kan ya. Jadi agar VP-nya maksimum, kita harus buat RM-nya paling kecil atau RP-nya kita buat paling besar. Kalau RP-nya besar sekali, jauh melebihi RM, misalnya R-nya jauh lebih RM, otomatis persamaan kita jadi gimana? Vin ya kan dibagi RP per RP, ya nggak? RM-nya nggak ngaruh kan, sehingga VP-nya sama dengan Vin, kan gitu ya. VP-nya sama dengan Vin. Kalau VP-nya sama dengan Vin, berarti penguatannya menjadi maksimum. Nah, oleh karenanya ada dua. Kalau misalkan kita memiliki mic yang memiliki RM, kalau bisa hambatan RP dari penguat kita besar sekali, sehingga RM ini jadi nggak ngaruh. Nah, sekarang kita udah mengenal nih konsep hambatan dalam pada penguat gitu ya. Jadi misalkan penguat ya, rupanya penguat itu di dalamnya ada hambatan input pada inputannya. Nah, ini mic ya, Vmic, ini outputnya ya. Kalau RP-nya ini besar sekali, semua tegangan Vin akan masuk ke RP. Kalau besar sekali, walaupun ada hambatan mic-nya RN, di dalam sini ada RM-nya misalkan seperti ini, nggak ngaruh ya, karena RP-nya besar sekali. Nah, itulah tadi yang kita sebut dengan hambatan input atau input impedance. Nah, bagaimana sih caranya kita ingin mengetahui berapa sih besar dari penguatan sebuah penguat? Nah, prosedurnya dalam mengukur hambatan input adalah 1. Buat atau set semua sumber independen ke 0. Jadi semua sumber independen menjadi 0. Kalau sumber arus jadi open,
Kalau sumber DC ya, yang independen ya menjadi short. Kemudian berikan small signal voltage Vx dan hitung arus yang muncul pada Ix. Nah ini. Jadi pada bagian inputnya itu kita berikan Vx small signal ya, kemudian kita ukur Ix-nya. Nah setelah itu baru kita hitung Rin-nya adalah Vx dibagi Ix. Itu adalah hambatan input dari penguat kita. Ini ya. Gitu. Oke, ini ya. Ini adalah common emitter kita ya dengan beban RC ya. Ya, seperti biasa yang kayak gini ya. Yang kayak gini. Ini ya. Kita buat, kemudian kita matikan, kita ingin mengukur hambatan dalamnya nih. Hambatan inputnya. Maka kita matikan semua sumber independen ya. Nah, kemudian kita kasih Vx sumber tegangan eksternal Vx. Kemudian kita ukur Ix, kita hitung Ix. Setelah itu kita bisa tahu berapa RP-nya. Kalau dari rangkaian ini, kita tahu nih, Vx per Ix itu pasti RP, ya kan? Kan rangkaian seperti ini. Enggak? Ya, bisa tahu bahwa Vx per Ix itu adalah RP. Langsung aja ya, kalau seperti ini. Jadi, pada common emitter, RP itu adalah hambatan input dari rangkaian common emitter. Jadi Rin hambatan common emitter adalah RP. Nah sekarang misalkan di sini ada RO-nya, apakah mempengaruhi R input? Tidak sama sekali. Ya karena RO itu pada bagian output, sedangkan RP itu bagian input, jadi tidak pengaruh dia. Jadi kita bisa ambil kesimpulan hambatan input pada common emitter adalah RP. Ya. Common emitter yang seperti apa? Yang seperti ini. Ini kita putus kan? Ini kan inputnya di sini. Kita putus, kemudian ini kita short. Ya. Baru kita kasih tegangan Vx. Ya, maka kita bisa mana sih? Ini. Vx kita tahu bahwa Vx per Ix berarti RV. Oke, itu adalah hambatan input. Semakin besar RP, semakin bagus. Nah, sekarang output impedance. Output impedance dari rangkaian ini, yang kemarin. Ya. Dari sini kita bisa tahu nih, berapa sih? Sebentar, rangkaian ini ya. Kemudian kita abaikan early effect. Maka kita peroleh rangkaian common emitternya. Small signal adalah seperti ini, kan gini ya. Abaikan inputnya ya, inputnya diabaikan. Kita fokus ke bagian output ini. Nah, kalau misalkan dari sini kita bisa tahu nih berapa sih hambatan outputnya. Oke, rangkaian hambatan outputnya adalah RC. Coba kita buktikan ya. Kita buktikan. Saya buat lagi di sini ya. Seperti ini. Oke, ini RP ya, ini GMVP. Ingat, untuk mengukur hambatan output atau hambatan input itu kita matikan semua sumber dependen. Kita groundkan berarti. Kemudian ini kita kasih sumber eksternal. Saya kasih sumber eksternal, kemudian kita ukur Ix-nya. Maka Rout itu adalah Vx per Ix. Gitu ya. Ini sekali lagi. Aduh, mana sih merah? Nah, ini ya. Nah, ini adalah transistornya kan, sama. Ini transistornya, ini tambah RC. Kemudian pada inputnya kita groundkan ya. Kita lihat. GM ada nggak nilainya? GMVP ada nggak nilainya? Arus ini ada nggak? Arus ini nggak ada ya. Kenapa? Karena tegangan ini di ground kan, di short dengan ground. Berarti tegangan RP, tegangan VP adalah sama dengan 0. Berarti ini 0. Berarti arus itu mengalir ke RC. Kalau arus mengalir ke RC, berarti kita bisa tahu Vx per Ix nya adalah pasti RC. Sehingga R outputnya adalah RC.
gitu. Jadi rangkaian ini hambatan outputnya adalah RC, gitu ya. Jadi prosedurnya ingat tadi ya, kita matikan semua sumber, kemudian kita berikan signal voltage Vx eksternal, ini, kemudian kita ukur berapa sih Vx per Ix. Oke, misalkan kalau rangkaiannya seperti ini gimana? Jadi RC kita paralelkan dengan speaker. Ini baterai, kemudian ground ya. V0. Groundnya di bawah ya. Kemudian Vout-nya di sini. Ini VCC, ini RC. Nah, kalau seperti ini misalkan RC 1 kilo, kemudian ininya 8 ohm ya. Kemudian misalkan seperti yang kemarin ya, V0 nya itu 0,8, maka IC0 nya kan sama dengan 1 mA ya enggak? Maka kalau begini kita bisa tahu bahwa AV nya adalah min GM. Oke, berarti nilainya kan min GM, kemudian ini sama ini paralel kan, RC paralel dengan 8 ohm kan gitu ya. Ini kita peroleh 0,3 min AV nya ya. Jadi rupanya saat speaker dipasang malah penguatannya menjadi kecil gitu ya, penguatannya menjadi kecil. Jadi kalau misalkan speaker yang kita lepas, kita cabut ya, speaker sebelumnya kan, penguatan sebelumnya kan min 38 kali kan ya, sebelumnya min 38 kali. Oke, sebelumnya 38 kali, setelah kita pakai speaker 8 ohm, malah penguatannya turun jadi 0,3, drastis banget penguatannya, dari 38 jadi 0,3. Oke, coba sekarang misalkan RC-nya kita turunin. RC-nya kita turunin menjadi bukan 1 kilo tapi 100 ohm. Kalau RC-nya saya turunin menjadi 100 ohm, RC-nya saya turunin 100 ohm, kemudian misalkan speakernya kita lepas dulu ya. Speakernya saya lepas dulu, kemudian saya buat V-on ini saya naikkan 60 mV. Berarti menjadi 0,86 volt, maka IC0-nya akan menaik jadi 10 mA sekarang IC0-nya. Ya. Dengan IC0-nya 10 mA, kemudian RC-nya 100, maka kita bisa peroleh AV-nya itu tetap min 3,38. AV-nya min tetap min 38 ya. Dimana GM sama dengan 10 mA dibagi VT ya, itu GM. Kemudian berarti AV-nya sama dengan min 10 mili per 26 mili dikali 100. Ini sama dengan, bisa kita katakan 38 deh, min 38 kali ya. Jadi dengan kita menurunkan RC-nya 100, tapi kita naikkan VO-nya menjadi 0,86 volt, maka IC0-nya naik 10 mA. Rupanya penguatan kita juga 38 kali min. Oke, nah sekarang misalnya kita tambah speaker 8 ohm, maka AV kita sekarang gimana? Min GM dikali 100 paralel dengan 8. Penguatan kita sekarang itu kurang lebih min 2,8, jauh lebih baik daripada yang RC-nya 1 kilo, kemudian V0-nya 0,8 gitu ya. Penguatannya menjadi 2,8 kali sekarang nih, walaupun kita menggunakan speaker. Ini artinya apa? Saya review ya. Saat ini kita lepas speakernya, hambatannya 100, dia penguatannya 38 kali. Kemudian saya pakai speaker
Ya, penguatannya turun menjadi 2,8. Ini jauh lebih bagus daripada yang 0,3 yang tadi sebelumnya ya. Yang RC-nya ini 1 kilo, kemudian V0-nya ini adalah 0,8. Ya. Saat speaker belum dipasang, speaker kedua rangkaian, AV kedua rangkaian itu 38, min 38 kali ya. Namun saat dipasang speaker, AV-nya ngedrop. Yang pertama menjadi 0,3, yang kedua menjadi 2,8. Lumayan lah. Apa yang membedakannya kok ini 2,8, ini 2,3? Ya, bisa saja kalian mengatakan oh 0, ininya beda. Tapi lebih tepatnya yang membedakan adalah hambatan outputnya atau output impedance. Output impedance-nya. Output impedance yang hambatannya 100 itu jauh lebih kecil daripada output impedance yang hambatannya 1 kilo ohm. Gitu. Aduh, nggak tunjuk kelihatan lagi. Nah ini ya tadi ya. Sekarang kita lihat ya. Oke. Ya, kita lihat. Ini merupakan transistor BJT ya. Kemudian ini RC, ini kita gunakan untuk mencari berapa hambatan outputnya. Dapat hambatan outputnya, rupanya hambatan outputnya adalah RC. Ya kan? Berarti rangkaian ini sekarang bisa kita rubah ya. Bagian outputnya ya, bagian outputnya bisa kita rubah menjadi sebuah sumbernya itu adalah sebuah sumber negatif ya. Atau sebuah sumber positif G ini min GM RC kali V in atau min GM kali V in kali RC ya, gitu. Dari mana? Dari ini ya. Ini kan arusnya adalah GM VP itu kan V in ya. VP adalah V in. Oke. Nah kalau misalkan penguatannya berarti kan GM VP kali RC kan gitu ya. Sorry, bukan penguatannya. Kalau misalkan ini menjadi sumber, jadi tegangan gitu nah. Berarti kan ini sumber arus dikali RC, itu adalah V out kan. V out. Nah kemudian misalkan kita tambah RS, hambatan output. Bukan hambatan output, tambah speaker 8 ohm. Kita tambah speaker 8 ohm ya. Oke, 8 ohm. Dimana V out-nya ini adalah min GM RC V in, ya kan? GM RC V in, V out di sini. Kemudian kita tambah speaker, berarti sama aja. Seolah ada sumber tegangan min GM RC V in, ya, dengan hambatan output RC. Lihat hambatan output rangkaian kita adalah RC kan? Kemudian ditambah speaker. Jadi gini kalau saya gambar ya, ada sebuah sumber tegangan. Sumber tegangan ini besarnya adalah min GM V in RP ya. V in itu adalah VP ya. Oke, kemudian ada hambatan outputnya yaitu sebesar RC. Nah gini. Nah kemudian itu dipasangkan hambatan speaker. Kita pasang speaker sebesar 8 ohm. Oke. Nah kita ukur berapa sih tegangan speaker. Kan gitu ya. Berapa tegangan speaker? Tegangan speaker itu berarti apa? 8 dibagi RC ditambah 8 dikali ini kan min GM RP V in. Kan gitu tegangan speaker ini. Nah dari sini kelihatan dari persamaan ini, kalau seandainya RC ini besar, otomatis VP ini akan turun. Kalau RC-nya 0, kita ambil kasus ekstrim ya, RC-nya 0, maka tegangan semua yang jatuh pada speaker, tegangan yang jatuh pada speaker adalah min GM RV V in atau semua tegangan dari keluaran BJT, gitu. Semua tegangan keluar dari common emitter. Gitu ya. Makanya kenapa hambatan output pada
penguat itu harus sekecil mungkin. Ya, kenapa? Karena kalau misalkan kita kasih beban yang beban besar, artinya hambatan beban itu kecil ya. Ini artinya beban besar nih, high load, maka semua tegangan jatuh akan sebagian besar jatuh di RC. Kalau misalnya RC-nya besar, ininya kecil. Gitu, makanya kita buat harus RC-nya kalau bisa sekecil mungkin, hambatan outputnya sekecil mungkin. Gitu. Sekali lagi di sini untuk menghitung output, matikan semua sumber independen. Ini kita matikan pada inputnya. Ini ampli kita ya. Pada input independen kita matikan. Jadi Vn yang ini kita matikan ya. Kita sort. Oke. Nah, kemudian kita kasih Vx. Kita kasih sumber eksternal Vx dan Ix. Baru kita cari berapa sih ROT-nya dengan Vx dibagi X. Gitu, itu untuk mencari hambatan output. Nah, kalau ini misalkan early effect-nya kita pakai gitu. Jadi kita mempertimbangkan adanya early effect. Berarti harus ada R0. Harus ada R0. Maka kalau kita mau cari hambatan output ya, ingat inputnya kita sort, berarti ini kita sort nih. Kita sort, kemudian kita kasih Vx dari X nih, Vout-nya kita kasih Vx dari X kan. Ini batasnya ya. Oke, nah kemudian kalau misalnya kita sort, maka ini harus 0. Kalau ini 0, maka Ix-nya akan terbagi ke R0 dan RC. Berarti kita bisa tahu nih, Vx per Ix adalah paralel dari EC dan R0. Jadi untuk komponen emitor, ya, jika kita membutuhkan early effect, maka RO-nya adalah RC per RO. Gitu. Jadi hambatan outputnya semakin kecil. Oke, kesimpulan ya, pada komponen emitor, penguatannya adalah min GM RC paralel RO. Kalau pakai early effect, kalau nggak pakai early effect berarti RO-nya hilang. Jadi hanya min GM RC aja. Kemudian hambatan inputnya, ya, hambatan inputnya adalah RP. Ini Rin ya. RP, hambatan outputnya adalah RO paralel RC. Kalau misalkan kita masukkan early effect. Kalau nggak ada early effect, berarti hambatan outputnya adalah RC. Seperti itu. Selesai.